Baiklah sobat-sobatnya, ketika aplikasi pendataan tenaga honorer 2022 ini sudah rilis, maka nanti akan ada 3 hal yang wajib dilakukan oleh tenaga non-ASN pada aplikasi pendataan tenaga non-ASN, dan itu semua nanti akan berjangka waktu ya. Yang mana di sini wajib dilakukan bagi teman-teman THK2 dan juga pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, di sini setelah kita nanti membuat akun, berikutnya kita login. Setelah itu nanti kita mengisikan data-data yang diperlukan. Tentunya di sini ada 3 hal yang wajib kita lakukan. Bagaimanakah kira-kira untuk gambaran proses pendataan yang harus dilakukan oleh guru honorer atau juga tenaga honorer? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama, kira-kira kapan sih rilis aplikasi pendataan honorer atau aplikasi pendataan tenaga non-ASN ini? Kita kutip dari jpn.com, disampaikan bahwa 24 Agustus ini aplikasi pendataan honorer akan diluncurkan. Nah, di sini sudah diberikan undangan sosialisasi ya. Ini adalah sudah turun teman-teman. Nah, selanjutnya aplikasi pendataan honorer ini akan diluncurkan pemerintah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Kepastian tersebut setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB melayangkan surat undangan sosialisasi kepada seluruh sekretaris kementerian, lembaga, sekda provinsi, kabupaten, kota, serta Kanrek BKN. Dalam undangan yang ditandatangani Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny tertanggal 22 Agustus itu tercatat 78 instansi pusat dan juga 542 daerah yang diundang dalam sosialisasi secara daring. Sebanyak 14 kepala kantor regional Badan Kepegawaian Negara atau BKN juga masuk dalam daftar undangan. Mengenai pendataan tenaga non-ASN, rencananya akan ada kick off ya tanggal 24 Agustus besok, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka, yaitu Bapak Suherman. Dia menjelaskan dengan adanya aplikasi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah maupun Biro Kepegawaian instansi pusat tinggal mengimpor datanya ke sistem. BKN sudah menyiapkan fasilitas support data di sistem aplikasi tersebut. Deputi Suherman mengungkapkan sejauh ini banyak instansi pusat dan juga daerah yang sudah melakukan pendataan secara paralel sampai sistem pendataan diluncurkan Kemenpan RB dan juga BKN. Dia menyebutkan data tersebut akan menjadi database pemerintah yang akan menjadi pijakan dalam penentuan kebijakan penyelesaian masalah honorer. Pendataan ini sangat penting. Bagaimana bila bisa menyelesaikan masalah honorer kalau datanya ini nggak valid. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang alur prosesnya. Untuk alur proses dari pendataan tenaga non-ASN ini adalah yang dilakukan oleh admin atau operator instansi. Kemudian di sini yang dilakukan oleh tenaga non-ASN. Jadi dilakukan oleh perorangan, teman-teman. Jadi setelah yang pertama di sini dari admin operator instansi ini adalah menginput ataupun juga memasukkan data ya menggunakan aplikasi pendataan. Berikutnya di sini nanti sudah muncul dalam database untuk tenaga non-ASN ini. Berikutnya di sini teman-teman tenaga non-ASN, jika data ini sudah didaftarkan dari instansi, nah sudah didaftarkan oleh admin atau operator instansi, maka tenaga non-ASN ini baru bisa membuat akun ya dan registrasi pendaftaran. Jadi kita pastikan kita sudah terdata di sana. Setelah diinput, maka barulah kita tenaga non-ASN ini adalah kita membuat akun dan juga registrasi atau melakukan pendaftaran pada aplikasi pendataan non-ASN. Nah, berikutnya setelah kita berhasil membuat akun, maka di sini seluruh data kita kan sudah diinput ya, mulai dari data-data yang teman-teman kirimkan melalui form Excel. Berikutnya di sini setelah kita membuat akun dan juga registrasi, berikutnya di sini masuk ke langkah yang ketiga, yaitu melengkapi data dan juga riwayat bekerja. Tentunya di sini kita siapkan berkas-berkas untuk melengkapi data tersebut. Nah, setelah kita membuat akun registrasi, kita melengkapi data riwayat bekerja. Nah, terakhir adalah kita mencetak bukti pendataan non-ASN. Nah, untuk bukti ini jangan sampai hilang ya. Jadi di sini ada 3 hal yang teman-teman itu harus lakukan, yaitu yang pertama, membuat akun dan registrasi.
Untuk pembuatan akun ini setelah data kita itu diinput dari instansi, kita membuat akun. Yang kedua yang kita lakukan adalah melengkapi data dan riwayat bekerja. Ini kita sambil cross check apakah data yang diinput ini sudah benar atau belum. Nah selanjutnya setelah itu jika sudah selesai maka kita mencetak untuk bukti pendataan non ASN. Ini adalah 3 hal yang harus dilakukan oleh teman-teman tenaga non ASN ya pada aplikasi pendataan. Ya benar, di sini untuk job deskripsinya dari admin instansi setelah melakukan registrasi admin instansi dan mengunggah SK penunjukan admin pendataan, melakukan pemberian kewenangan, kemudian mengatur pemberian dan seterusnya. Kemudian yang kita lakukan inilah seperti yang tadi kita telah sampaikan di depan, yaitu kita melakukan registrasi. Kemudian ini adalah tujuan untuk kita registrasi itu apa? Yaitu mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non ASN. Jadi dengan registrasi itu menunjukkan bahwa kita itu masih aktif atau enggak sih gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu informasi, nanti ketika sudah dibuka untuk pendataannya ini disampaikan ya kepada teman-teman, jangan sampai nanti terlewat ya. Karena ini tujuan utamanya ini adalah mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non ASN ini. Kalau kita nggak konfirmasi, nggak buat akun, nggak login, tentunya kita nggak akan bisa terdata ya dalam database. Kemudian tujuan yang kedua dari pembuatan registrasi akun dan pendaftaran ini adalah kita untuk melengkapi atau menyesuaikan data yang sudah diinput oleh admin operator instansi. Kemudian berikutnya kita melengkapi riwayat kerja sebelumnya. Jadi kita pastikan untuk data-data yang kita input ini adalah benar teman-teman. Kemudian bagi tenaga non ASN yang datanya ini belum terdaftar, nah ini ada solusi. Kalau misalkan teman-teman ini nanti ketika membuat akun kok nggak bisa, kemudian ketika registrasi kok nggak bisa, berarti ini adalah belum terdaftar ya. Kalau belum terdaftar maka diberikan juga solusinya. Ini adalah melaporkan, yaitu melaporkan kepada admin instansi pendataan non ASN untuk berikutnya didaftarkan. Kalau misalkan udah didaftarkan, maka barulah kita bisa kembali ke sini, yaitu untuk melakukan registrasi ya pada akun kita masing-masing. Nah berikutnya terkait tentang dokumen kelengkapan. Nah untuk dokumen kelengkapan yang oleh instansi ya teman-teman. Berikutnya di sini bagi teman-teman tenaga non ASN, maka di sini kita persiapkan untuk dokumen kita. Persiapkan dokumen ini yaitu ketika kita membuat akun itu apa yang harus disiapkan. Yang harus disiapkan ketika membuat akun ini adalah kita siapkan kartu tanda penduduk, kita siapkan pas foto terbaru, kita siapkan ijazah pendidikan yang dimiliki saat ini. Kemudian ketika registrasi dan melengkapi riwayat lampau, apa yang kita siapkan? Yaitu SK setiap periode bekerja, mulai dari awal sampai akhir ini kita siapkan ya SK kita. Kemudian bukti pembayaran berdasarkan SK. Kemudian sertifikat pendidik bagi guru jika memiliki, atau STR bagi tenaga kesehatan jika memiliki. Nah jadi itu adalah untuk gambaran dan 3 hal yang harus dilakukan serta bekas yang wajib disiapkan ya ketika ikut pendataan non ASN.